Hi everybody, Mr. Eko here. Ananda sekalian, jadi hari ini kita kembali akan belajar mengenai senyawa turunan karbon ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah aldehid dan keton. Pada prinsipnya tetap sama seperti yang kemarin kita sudah pelajari tentang alkohol. Jadi nanti step-stepnya akan sedikit mirip ya. Jadi insya Allah ketika kalian kemarin sudah paham tentang senyawa alkohol juga tidak akan kesulitan. Yang pertama kita akan bahas mengenai aldehid. Ananda sekalian, aldehid ya. Di sini kita akan lebih belajar mengenai tata namanya, baik secara UPEC, kalian sudah tahu kepanjangannya, ataupun secara nama trivial. Jadi kita akan belajar dulu secara nama trivialnya ya. Oke, jadi secara nama UPEC, yang harus kita lakukan adalah yang pertama pilih rantai karbon terpanjang. Udah mainstream banget ya, kalian pasti udah paham nih. Kemudian lakukan penomoran dari yang terdekat dengan CHO, yaitu karena aldehid itu gugusnya CHO. Kemudian diberi akhiran al, karena dia aldehid ya. Kemudian yang keempat, jika terdapat cabang, penamaannya sama seperti penamaan alkana. Jadi nggak ada yang sulit ya. Step-stepnya mirip, tinggal yang kemarin gugusnya yang alkohol, kita sekarang belajar gugusnya yang aldehid. Jadi hanya berganti gugus fungsinya. Kemudian kalau kemarin akhirannya ol, sekarang akhirannya adalah al. Jadi ini adalah step bagaimana cara kita memberi nama UPEC pada senyawa aldehid, tata nama aldehid ya. Kita langsung saja ke contoh mungkin, biar kalian lebih paham. Jadi ini secara tekstual, step-stepnya seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini adalah senyawa aldehid. Dari mana kita bisa mengkategorikan ini sebagai senyawa aldehid? Dari gugus fungsinya. Karena gugus fungsi aldehid itu adalah CHO. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memberikan nama ketika kita sudah tahu bahwa ini adalah senyawa aldehid? Caranya kalau secara UPEC adalah tadi kita pilih rantai terpanjang. Kita udah tahu nih rantai terpanjangnya otomatis ini ya. Ini rantai terpanjangnya ya. Oke, kita ganti warna lain supaya nggak sama ya. Hijau aja. Nah ini adalah senyawa paling panjang. Ya, paling panjang. Kemudian berarti ini bertindak sebagai cabang. Benar ya? Bertindak sebagai cabang. Nah pertanyaannya, bagaimana kita memulainya? Apakah kita memulai dari sebelah kiri saya, dari sini, atau dari sebelah kanan saya, dari sini? Perhitungannya gimana? Oke. Nah, step yang nggak bisa dilewatin adalah ternyata ketika kita memberikan senyawa, tata nama senyawa pada aldehid, setelah kita memastikan rantai terpanjangnya ya, Anda, kita juga memprioritaskan cabang yang dekat dengan gugus aldehidnya. Berarti bukan dari kiri saya menghitung C1-nya, tapi dari kanan saya. Jadi ini 1, C1, ini C2, ini C3, ini berarti C keempat. Oke. Berarti ini cabangnya ada di C yang ketiga. Berarti kita bisa kasih nama 3 strip. Ingat, kalau dari angka pasti ada strip. Metil, kenapa metil? Karena gugus alkilnya itu adalah gugus metil. Karena CH3 ya. Kalau C2H5 berarti lain lagi. Gitu. Metil. Kemudian ada berapa C-nya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti 3 metil butan. Nah, kalau kemarin gugus alkohol kita itu akhirannya ol. Nah, sekarang kita akhirannya adalah al. 3 metil
butanal. Nah, ini bagaimana cara kita memberi nama secara UPEC untuk gugus aldehid. Jadi pertama kita tentukan rantai terpanjang, kemudian kita memulai penomorannya adalah dimulai dari yang paling dekat dengan gugusnya. Nah, walaupun di sini ada cabang, karena gugusnya itu paling dekat di sebelah kanan, berarti kita mulai menghitung C-nya dari sebelah sini. Dari sini ya. Oke, kemudian baru cabangnya kita tentuin apakah cabang metil atau etil atau nanti propil dan lain sebagainya. Jadi secara aldehid, secara UPEC-nya ini namanya adalah 3-metil butanal. Clear ya? Kemudian kalau sudah nggak ada masalah, sekarang ini, misalkan ini lebih mudah lagi ya. Ini berarti nggak ada nggak ada cabangnya, berarti kita langsung tentuin ini semua rantai utama. Berarti kalian bisa langsung kasih nama dari mana dia aldehid, karena ini ya, ini gugusnya gugus aldehid. Ini namanya karena C-nya ada 3 berarti propanal. Selesai. Nah, ini kalau secara UPEC. Nah, kita akan belajar bagaimana nanti secara trivial ya, secara trivial. Oke, secara trivial. Nah, ini. Jadi, secara trivial, bagaimana cara menentukan tata nama aldehid? Yang pertama, aldehid diberi nama menghitung jumlah atom karbon. Nah, jadi ini ciri-ciri utama. Yang mana maksudnya jumlah atom karbon? Nah, jadi kalau jumlah atom karbonnya 1, itu nanti disebut form. Kalau 2 disebut aset. 3 disebut propion. 4 disebut butir. 5 disebut valer. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita tambahkan ciri khas berdasarkan jumlah atom karbon, terakhir kita tambahkan akhiran aldehida. Misalkan formaldehida, asetaldehida, propionaldehida, seperti itu ya. Nah, jadi ini langkah-langkah bagaimana cara kita memberi nama pada senyawa aldehid pakai trivial. Kita contoh. Nah, contohnya ya, misalkan, berarti kita balik lagi ke sini tadi aja ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini kalau secara UPEC, tadi namanya propanal ya, ini secara UPEC. Nah, secara UPEC itu propanal. Tapi, kalau secara trivial, pertama tadi kita tentukan jumlah C-nya ada berapa. Kalau secara trivial ya, kita hitung C-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. Berarti kalau 3 tadi adalah propion. Propion, kemudian tambahin aldehida. Mudah, propionaldehida. Oke. Nah, ini bagaimana cara kita memberi nama trivial pada propanal. Kalau secara UPEC-nya propanal, kalau secara trivial namanya propionaldehida. Sambung ya. Seperti itu. Nah, kalau tadi misalkan kita ambil contoh lagi. Nah, 3-metil butanal berarti kalau misalkan kita berikan nama trivial, kita kasih lambang T aja ya. Berarti kita hitung C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 5 tadi valer. Valer aldehida. Nah,
valeraldehida. Nah, ini bagaimana cara kita memberi tata nama secara trivial. Nah, jadi kita bisa membandingkan bagaimana aldehid secara UPEC dan bagaimana secara trivial. Secara UPEC-nya 3-metil butanal, tapi kalau secara trivialnya valeraldehida. Seperti itu. Mudah kan? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke senyawa keton. Keton ya. Nah, senyawa keton, bagaimana cara kita memberi tata nama senyawa keton secara UPEC? Mirip-mirip lah. Bapak yakin kalian bisa. Jadi pilih rantai karbon terpanjang, lakukan penomoran dari yang terdekat dengan CO. Karena keton itu gugus fungsinya itu adalah gugus fungsinya CO. Kemudian diberi akhiran on. Kalau tadi al, sekarang on. Jika terdapat cabang, penamaannya sama seperti alkana. Kita akan langsung ke contoh. Nah, misalkan ini CH3CO CH3. Berarti ini adalah gugus fungsinya. Nih, ini adalah gugus fungsinya. Ini namanya apa? Namanya adalah kita hitung C-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti namanya adalah propanon. Mudah kan? Kita hitung C-nya ada 3 berarti propana. Kalau alkana tinggal akhirannya kita ganti jadi on. Propanon. Mudah? Kemudian yang ke bawah ini, mudah lagi ya. Tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya ada 4. Berarti buta ya. Kalau 4 itu buta. Nah, kemudian ada gugus keton. Berarti ini adalah butanon. Oke. Misalkan kita berandai-andai. Ini, kita hapus 2-nya. Kemudian kita tambah di sini. Ada cabang CH3 nih. Berarti sekarang jadi apa namanya? Bukan butanon lagi ya, bukan hanya butanon. Tapi kita mulainya dari sini atau dari sini. Sama seperti aldehid tadi. Berarti kita mulainya dari sini. Ini C1, ini C2, C3, dan C4. Berarti ini namanya adalah 3-metil butanon. Ngerti? Pasti ngerti dong. Kalian kan orang-orang cerdas, ya. 3-metil butanon. Oke, terakhir kita akan bahas bagaimana kalau dia tata namanya secara tata nama trivial. Nah, ini agak sedikit berbeda ya dengan aldehid ya. Bagaimana cara kita menentukan nama keton? Nah, jadi ini mirip sama ether. Kalau kalian bisa keton, Bapak pastikan kalian bisa juga menentukan trivial ether. Nah, keton yang memiliki gugus alkil R dengan gugus alkil R aksen disebut dialkil keton. Yang memiliki gugus yang sama ya. Sama ini, ketika sama nanti namanya dialkil keton. Misalkan sebelah kiri itu metil, sebelah kanan metil, itu nantinya dimetil keton. Tapi kalau misalkan keton yang memiliki gugus alkil R tidak sama dengan gugus alkil R aksen, itu namanya nanti alkil R, kemudian keton, kemudian alkil R aksen, baru keton. Seperti itu. Mungkin agak bingung ya kalau dijelaskan dengan kata-kata, kita langsung ke contoh aja. Ini sama seperti tadi ya. Ini tadi kalau secara UPEC tadi namanya adalah propanon tadi ya. Propanon ya. Kalau secara UPEC, sekarang kita secara trivial. Secara trivial berbeda, Ananda. Kita nggak bisa langsung menentukan rantai terpanjang ya. Tapi kita mulai dari gugusnya. Gugusnya adalah gugus CO. Nah, ini yang maksudnya di sini ini adalah R. Kemudian di sini namanya adalah R aksen. Nah, kalau kalian tadi bingung dengan kata-kata mana R aksen, ini maksudnya gugus di sebelah kiri, sebelah kiri dari keton itu namanya gugus alkil R. Kemudian di sebelah kanan itu R aksen. Supaya membedakan aja ya.
Berarti, bagaimana cara menentukan kalau kita sudah bisa menentukan gugus alkil R dan R aksennya? Jadi, kita, ini kan R sama R aksennya sama. Jadi, ini sama-sama metil. Berarti langsung dimetil. Karena sama-sama metil ya, dimetil keton. Nah, kayak gitu. Kalau nama UPEC-nya tadi propanon, tapi secara trivialnya adalah dimetil keton. Ini kalau kasusnya gugus alkil R sama R aksennya itu sama. Nah, di yang kedua, ini gugus alkil antara R sama R aksen itu berbeda. Bagaimana caranya? Kita lingkarin dulu gugus ketonnya supaya nggak bingung. Nah, kemudian ini berarti R, kemudian ini adalah R aksen. Secara kita lihat dari susunan formulanya aja udah beda ya antara R sama R aksen. Nah, ini berarti kita nggak bisa langsung dimetil atau dietil karena berbeda. Berarti cara memulainya ini adalah, ini kan yang sebelah kiri ini adalah metil. Ini metil. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah etil. Nah, berarti metil dengan etil secara alfabet itu duluan etil. Berarti kita tulis dulu etil. Etil. Kemudian metil. Keton. Oke, selesai. Etil, metil, keton. Ini nggak perlu strip ya, karena bukan angka. Etil, metil, keton. Oke. Nah, saya rasa tidak ada kesulitan yang berarti. Bagaimana cara kita menentukan nama trivial dan nama UPEC dari dua senyawa yang bersaudara, ada antara aldehid dan keton. Itulah tadi bagaimana cara kita menyelesaikannya. Jadi nanti silakan setelah ini akan ada soal latihan. Silakan kalian kerjakan dari hasil kalian menonton video tadi. Jadi saya harap bisa langsung diaplikasikan dalam kalian menyelesaikan soalnya. Oke, saya tunggu hasilnya. Bye-bye.